pusing lah intinya saya nggak bisa, ingin bunuh diri. Aduh, jangan saya bilang itu, jangan. Sedikit lagi kamu pasti bisa. Mungkin cara ibadah kamu ada yang salah. Ya masih bingung. Oke lah, kamu harus khusyuk. Caranya begini, saya kasih tahu begitu. Ini ada cerita lagi masih berkaitan dengan klien saya, di mana video sebelumnya saya sudah bercerita mengenai klien saya yang mempunyai ambisi untuk beli mobil. Saya suruh membaca sholat sebanyak-banyaknya. Di waktu sedang dia membaca sholat, akhirnya dia dipercaya seseorang dan dia diajak usaha sama temannya dan kakak iparnya. Akhirnya dia bisa membeli mobil cash dengan cara sholawat. Dan kali ini ada cerita lagi mengenai klien saya yang sudah putus asa dalam hidupnya. Dia itu juragan tanah, tapi dia itu pemula gitu loh. Maksudnya enggak juragan tanah sih. Kalau juragan tanah kan istilahnya dia itu sudah berhasil dalam penjualan tanah, tetapi dia belum berhasil dalam menjual tanah. Intinya orang baru yang belajar menjual tanah, maklar tanah, ya lebih tepatnya dia itu maklar tanah. Ya dia tuh udah punya keluarga, punya anak, belum punya rumah, dia masih ngontrak, punya motor yang merek model lama lah. Dia tuh curhat sama saya, Mas Aji, ini gimana saya sudah kesana kemari, ke Paranormal sana, ke Paranormal sini, sudah beli ini untuk kelangsungan hidup saya, untuk kelancaran rezeki, keuangan saya, intinya pemasukan lah, kok belum ada penampakan Mas Haji. Apa saya harus cari pesugihan kamu? Saya bilang jangan. Coba ikhtiar dengan pesugihan putih dulu saja. Maksudnya dengan ilmu pengasihan yang tidak hitam lah begitu. Dia udah benar-benar putus asa dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia sudah dipecat di tempat dia kerja dulu, dan itu sudah berlangsung berapa ya, 1 tahun lah dia tidak ada pemasukan, hampir tidak ada pemasukan. Dia mencoba maklaran motor, maklaran mobil, tapi ya, itu tidak kunjung berhasil dalam arti sulit dalam penjualan. Kemudian dia mencoba dagang keliling, pentol, cilok, pernah semuanya, tidak pernah berhasil. Dia mencoba jualan kecil-kecilan, padahal depannya itu ada sekolahan, tetap saja sepi. Ya maklum ini musim pandemi ya, ya jadi ini cerita baru. Dan kemudian dia katanya sampai ke paranormal kondang begitu. Dia berburu bagaimana, karena dia tidak bisa memaharkan, dia mencoba untuk cuma yang amalan-amalan gitu dia sudah lakukan. Kemudian dia saking bingung, dia menemukan kontak saya melalui akun pribadi saya di Instagram ya. Akhirnya dia Mas Haji sudah mulai pasrah. Sekarang saya sudah sulit menjalani hidup. Intinya kalau ini ada pesugihan hitam tidak apa-apa, ini saya pokoknya siap lahir batin, karena saya sudah tidak tahan dengan hidup seperti ini, Mas Haji. Saya terus saya tanya dulu dia, apakah kamu sudah sebagai dia itu muslim, sudah menjalankan ibadah sebagaimana muslim, sholat 5 waktu dan lain-lain. Hidup saya sudah berat, Mas Haji, saya tidak bisa melakukan itu semua, saya sudah pusing. Oke, tapi syaratnya kalau kamu ingin sukses, kamu harus sholat 5 waktu dulu dan juga sholat duha. Yang gimana itu Mas Haji? Ini klien saya ini benar-benar benar-benar buta ya. Dia udah buta hati, buta pikiran, dan mati dia udah sudah nggak tahu mau ngapain lagi ini gitu loh, udah nggak tahu. Iya Mas Haji, gimana udah ini saya mau sholat sulit karena saya tidak bisa konsentrasi.
Oke, lambat laun kamu harus sholat 5 waktu dan sholat duha. Dan ketika habis sholat duha, saya kasih doa. Kamu boleh istighfar, kamu buat sholawat sebanyak-banyaknya, paling gak 1000 lah. Setelah itu kamu berdoa. Terus akan Mas Haji. Tapi sebelumnya saya tanya, apakah ini saya usaha kamu apa? Ini saya mencoba jualan itu, Mas Haji, saya ikut jadi makan tanah gitu. Kemarin udah jualin malah saya nggak dapat komisi, nggak dapat bagian. Oke, yang penting ada usaha. Oke. Kemudian ini berapa ya? Udah hampir 1 tahun lah, 1 tahun yang lalu. Tapi berhasilnya itu 1 bulan setengah atau 2 bulan kemarin lah. Jadi dia itu sudah belajar sholat, sudah belajar sholat 5 waktu. Kemudian dia sholat duha, dia itu sudah melakukan sholat duha. Berhasilnya jadi 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Udah 1 tahun lah hitungannya, udah 1 tahun. Dan hampir mendekati 10 bulan, dia hampir pasrah, udah dia nggak bisa, masih sudah hutang sana sini kemana kesana kesini, udah pusing lah intinya. Saya nggak bisa, ingin bunuh diri. Aduh, jangan saya bilang gitu, jangan. Sedikit lagi kamu pasti bisa. Mungkin cara ibadah kamu ada yang salah, ya masih bingung. Oke lah, kamu harus khusyuk, caranya begini, saya kasih tahu begini. Dan hampir 1 tahun, tepat hampir 1 tahun, dia dapat kepercayaan dari orang Korea. Kebetulan dia itu bertemu di salah satu tetangga kota ya, ada di Semarang kalau nggak salah. Dia itu lagi nganterin anaknya atau istrinya, nganterin keluarganya lah ke sana, kondangan. Nah, di jalan kan, di dalam bus itu dia ketemu sama orang Korea. Dan orang Korea itu pintar bahasa Indonesia, dia paham gitu. Disuruh nyariin tanah di wilayah Jepara. Dan dia minta kontaknya, dan kebetulan dia bisa nego di masyarakat. Maksudnya dia tanya-tanya di masyarakat setempat di Jepara itu, kalau nggak salah di sebelah. Intinya Jepara Timur lah, sebelah utara, agak ke utara dikit. Dia berhasil dan dia dapat komisi. Maksudnya dia berhasil mendapatkan tanah yang dijual, karena mau dibuat pabrik itu pasti komisinya besar kan. Kemudian dia dapat komisi dari penduduk setempat, dan juga dia mendapatkan komisi dari orang Korea tersebut. Dan sekarang dia menjadi bagian dari perusahaan itu. Dia disuruh jadi pengawas. Dia langsung beli 2 rumah sekaligus, dan dia bisa beli mobil dan lain-lain. Dan dia langsung berterima kasih pada saya. Mas Haji, ini saya sebagai ucapan terima kasih, saya kasih sesuatu. Intinya saya gak memberikan itu, kasih sesuatunya, doakan saja. Saya minta doanya saja yang terbaik bagi saya. Intinya yang penting klien-klien saya seperti kamu itu sukses dan bahagia dan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan ingat, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, apalagi jamaah, dan sholat duha. Kalau bisa dengan tahajud. Intinya itulah kekuatan sholat duha yang saya sarankan kepada klien saya. Memang keberhasilan itu ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi ketika kamu bisa melaksanakan sholat dengan baik, sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, dan sholat duha dengan baik, insya Allah kamu tidak akan pernah kelaparan. Karena sholat duha itu menjadi salah satu ibadah yang bisa membuka pintu rezeki, bahkan pintu kekayaan. Seperti apa yang saya ceritakan tadi berkaitan dengan klien yang sudah pasrah dalam hidupnya dengan melakukan sholat duha, dan satu orang dia bisa membeli 2 rumah 1000 meter persegi satu rumahnya, kurang lebih segitulah. Dan sekarang dia hidup senang, bahagia dengan keluarganya, dan sering jalan-jalan keluar negeri. Saya diajak, udah, yang penting kamu dulu bahagia. Itu sebagai cerita mengenai kekuatan luar biasa sholat duha. Jadi saya harapkan bagi Anda teman-teman saya muslim di sana, silakan melakukan sholat duha agar Anda bisa mendapatkan rezeki dan kekayaan yang berlimpah.